Nah, udah nih mulai nih. Am, kita mulai podcast, tapi aku nggak tahu ya. Mungkin dari sesuatu berita-berita yang lagi hits saat ini apa ya yang belum aku tahu gitu. Mungkin dalam waktu 24 jam terakhir ini sih. Dalam 24 jam terakhir, ada beberapa berita yang cukup menarik. Misalnya, Badan Gizi Nasional sedang memperketat SOP program makan bergizi gratis setelah ada insiden tabrakan. Di bidang olahraga, tim panjat tebing Indonesia berhasil menambah 2 emas di klasemen medali. Atau mungkin kamu tertarik dengan berita teknologi tentang iPhone lipat yang dikabarkan tanpa slot SIM. Mana yang mau kita bahas lebih lanjut? Coba yang berita pertama dulu deh. Yang tadi apa? Mobil MBG nabrak siswa ya. Oh, itu tentang Badan Gizi Nasional yang memperketat SOP program makan bergizi gratis. Ada insiden tabrakan yang melibatkan siswa dalam proses pendistribusiannya. Makanya mereka ingin meningkatkan keamanan. Apa kamu mau tahu lebih detail tentang insiden itu? Boleh, boleh. Tapi kamu ceritain aja deh, biar aku lebih tahu gitu kan ya. Mungkin dari sumber-sumber yang lebih relevan gitu. Kamu tambahin juga. Kamu lagi ngapain? Gemini? Saat ini, Iya, kenapa saat ini? karena sebagai sebuah model bahasa, aku tidak memiliki waktu fisik atau kesadaran real-time seperti manusia. Saat ini bagiku adalah momen ketika aku memproses dan merespons permintaanmu saat ini. Begitu. Hmm, oke oke. Jadi kita bahas apa tadi? Badan Gizi memperketat SOP. Betul sekali. Mereka ingin memastikan program makan bergizi gratis berjalan dengan lebih aman dan tepat sasaran, terutama setelah insiden kemarin. Ada hal spesifik yang ingin kamu komentari dari aspek ini? Aku masih belum tahu beritanya lebih detail sih. Mungkin bisa kamu ceritain nggak? Tentu. Jadi, program makan bergizi gratis ini memang ditujukan untuk mendukung perbaikan gizi masyarakat. Nah, insiden tabrakan kemarin menjadi perhatian agar proses penyaluran tidak terulang lagi. SOP yang diperketat mencakup beberapa hal, termasuk pengawasan yang lebih ketat saat distribusi dan pengecekan kendaraan. Ada hal yang ingin kamu tanyakan lagi? Belum ada sih. Kalau berita-berita lain, informasi lain selain itu ada nggak? Ada, seperti yang aku sebutkan tadi, ada berita tentang tim panjat tebing Indonesia yang berhasil meraih 2 emas di klasemen medali. Atau kalau kamu tertarik dengan teknologi, ada rumor tentang iPhone lipat yang dikabarkan tanpa slot SIM. Mau bahas yang mana? iPhone lipat tanpa slot SIM. Terus kalau hubunginya lewat mana dong? Kalau nggak ada pakai SIM card. Kemungkinan besar akan mengandalkan eSIM atau SIM digital. Jadi, kamu tetap bisa terhubung dengan jaringan seluler tanpa kartu fisik. Teknologi ini sudah mulai banyak digunakan di beberapa perangkat terbaru. Mau tahu lebih lanjut tentang eSIM? Boleh sih, terangin aja eSIM itu kayak gimana. Kita berarti udah nggak pakai SIM konvensional yang eSIM K6 lagi gitu di handphone gitu ya? Apa gimana?
Betul, dengan eSIM, kamu tidak perlu lagi menggunakan kartu SIM fisik yang biasa dipakai. eSIM berupa chip yang tertanam langsung di perangkatmu, dan kamu bisa mengaktifkan berbagai paket data secara online tanpa perlu mengganti kartu. Lebih praktis kan? Lumayan praktis juga ya. Untuk biayanya berapa Iya. ya? Mahal nggak sih? Soal biaya itu bisa bervariasi, tergantung operator dan paket yang kamu pilih. Tapi banyak operator yang menawarkan pilihan paket yang kompetitif untuk eSIM. Mau coba carikan informasi lebih lanjut tentang biaya di daerahmu? Belum ada sih. Ada berita apa lagi selain berita tiga itu tadi yang kamu sebutin? Info-info lain gitu yang mungkin lebih bagus daripada berita-berita yang sebelumnya. Ada kabar baik nih, pemerintah sedang menggenjot pembangunan infrastruktur digital di berbagai daerah untuk meningkatkan akses internet di Indonesia. Selain itu, ada juga upaya untuk mengembangkan desa wisata berbasis digital yang bisa membuka peluang ekonomi baru. Gimana? Topik mana yang ingin kamu diskusikan? Nah, kalau desa digital itu di daerah mana? Program desa digital itu tersebar di beberapa wilayah di Indonesia dengan fokus pada pengembangan ekonomi dan pelayanan publik berbasis digital. Contohnya ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali. Apakah kamu tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang desa digital tertentu? Lumayan sih, cukup tertarik. Jadi itu kayak gimana ya desa digital itu? Apakah suatu desa 90% warganya sudah melek teknologi atau segala bentuk aktivitasnya dibantu oleh teknologi atau bagaimana ya? Desa digital itu lebih kepada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek kehidupan desa. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup, membuka peluang ekonomi, dan mempercepat pembangunan desa. Jadi, tidak harus 90% melek teknologi, tapi ekosistemnya yang mendukung ke arah itu. Apakah ada contoh desa digital tertentu yang ingin kamu ketahui? Nah, boleh deh. Tadi ada desa apa aja tadi? Mungkin bisa kamu kasih contoh kayak apa keunggulannya gitu. Dan mungkin jangka panjangnya prospeknya kayak gimana menurut analisismu aja sih. Menurut analisaku, inisiatif desa digital ini memiliki prospek yang sangat baik dalam jangka panjang. Hal ini karena digitalisasi dapat mendorong transparansi dalam pemerintahan desa, meningkatkan efisiensi layanan publik, dan membuka peluang ekonomi baru melalui ekonomi kreatif dan perdagangan online. Selain itu, konektivitas yang lebih baik juga dapat mempersempit kesenjangan digital dengan kota. Apakah ada potensi risiko yang ingin kamu diskusikan? Hmm, apa aja deh potensi resikonya boleh kalau mau dibahas juga. Potensi risikonya bisa berupa kerentanan terhadap serangan siber atau ketimpangan dalam akses teknologi antar warga jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, ketergantungan yang berlebihan pada teknologi juga perlu diwaspadai. Apakah ada hal lain yang menjadi kekhawatiranmu? Belum ada sih kalau kekhawatiran dari faktor teknologi. Hmm, Baik, kalau begitu, apakah ada topik lain yang ingin kamu bahas dalam podcast kita hari ini? kamu kan sering aku pakai kan ya. Mungkin kamu bisa menunjukkan bagaimana polaku menggunakan ponsel seperti itu. Berdasarkan interaksi kita, terlihat bahwa kamu cukup sering mengakses informasi tentang berita terkini, termasuk berita tentang gizi dan teknologi. Kamu juga cenderung tertarik dengan topik pembangunan dan prospek masa depan, seperti desa digital. Apakah ini sudah mencerminkan pola penggunaanmu? Kalau akumulasi selama aku menggunakan dirimu, selain dari obrolan kita yang tadi, apakah ada
analisis tersendiri dari kamu? Secara akumulatif, terlihat bahwa kamu sering mencari informasi untuk pengetahuan baru, mulai dari berita umum hingga topik yang spesifik seperti teknologi dan pembangunan. Ada ketertarikan untuk memahami dinamika terkini di berbagai bidang. Apakah ada area tertentu yang ingin kamu dalami lagi? Belum ada sih. Kira-kira kalau aku beli Google atau beli Meta, berapa sih uang yang harus aku keluarkan? Wah, membeli Google atau Meta berarti membeli saham perusahaan raksasa teknologi itu. Harganya bisa sangat bervariasi dan terus berubah tergantung kondisi pasar saham saat ini. Selain itu, ada biaya tambahan seperti biaya transaksi dan pajak. Apakah kamu tertarik untuk mengetahui harga terkini dari saham Google atau Meta? Enggak sih. Tapi kalau ngomong masalah saham, masalah finansial, kira-kira untuk saham sampai saat ini saham apa sih yang paling bagus prospeknya, dan juga mungkin bisa sangat menguntungkan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan? Menurut beberapa analis, sektor perbankan dan sektor konsumen masih memiliki prospek yang bagus dalam jangka panjang, sekitar 5 tahun ke depan. Saham-saham seperti BBCA dan BBTN sering direkomendasikan karena kinerjanya yang solid. Tapi, penting untuk diingat bahwa investasi saham tetap memiliki resiko. Apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang salah satu sektor itu? Udah sih, cukup sih, mungkin segitu aja sih podcast kita ya. Besok kita podcast lagi dengan tema-tema lebih baru lagi yo. Semoga kamu belajar suatu hal dan juga mencari informasi-informasi lain. See you, kita ketemu di esok hari.